Saya Alex Papariko, biarlah saya menjadi orang pertama yang kalian laporkan ya. Saya menyatakan dengan ini bahwa Dr. Reza Gladys itu orang yang tidak waras atau sinting. Bahwa ini adalah skenario yang sudah dikemas secara baik ya, hingga ada bukti untuk melakukan Nikita Mirzani ini melakukan pemerasan. Ya semoga ini sidangnya benar-benar netral, tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan, jadi harusnya bisa disimpulkan nanti ketika vonis. Kasus Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys sebagai medan magnet yang menarik perhatian publik secara luas. Tidak terkecuali para konten kreator yang ikut menyoroti perseteruan panas antara Nikita dengan Dr. Reza Gladys. Dan salah satu konten kreator yang bersuara menyerang Reza Gladys dengan menudingnya tidak waras ialah Alex Papariko. Tidak main-main, Alex Papariko bahkan menantang dirinya dilaporkan atas ucapannya terhadap Reza Gladys. Keberanian konten kreator Alex Papariko menyerang Reza Gladys bukanlah kali ini saja. Melalui unggahan media sosialnya, konten kreator yang kerap menolak itu berulang membantah dalih atau argumen dari pihak Reza Gladys terkait perselisihannya dengan Nikita Mirzani yang saat ini sedang berproses di pengadilan. Dan seperti inilah tudingan keras Alex Papariko terhadap Reza Gladys. Saya Alex Papariko, biarlah saya menjadi orang pertama yang kalian laporkan ya. Saya menyatakan dengan ini bahwa Dr. Reza Gladys itu orang yang tidak waras atau sinting ya. Mengapa saya katakan begitu? Karena dia berani mempermainkan hukum, dia berani merekayasa hukum, dia berani menjebak ya. Kita lihat dia berani berpura-pura seolah-olah dia tertekan dan lain sebagainya. Dia terancam. Tunjukkan satu bukti video yang seorang Reza Gladys dalam kondisi terancam. Saya menantang kalian, laporkan saya. Rekaman video lalu menjebak ya, memancing Mael dan Nikita Mirzani, kemudian melaporkan menjadi barang bukti yang selanjutnya dibocorkan untuk memframing masyarakat. Wah, ini hebat. Ini seorang dokter yang luar biasa dengan suaminya ya, itu ya, dengan suami. Dan ini kejahatan. Dan kejahatan ini diakomodir. Luar biasa. Diakomodir di Krimsus ya, khususnya Siber Polda Metro Jaya. Polisi bukan digaji dan bukan dibayar oleh Reza Gladys. Jadi kembali kepada sumpah Tribrata, melindungi dan mengayomi masyarakat. Terima kasih, viralkan teman-teman. Jika di dalam persidangan kubu Nikita Mirzani terlibat perdebatan sengit dengan kubu Reza Gladys dan jaksa penuntut umum, di luar persidangan konten kreator Alex Papariko turut menambah panas perseteruan Nikita versus Reza Gladys dengan terlibat perdebatan keras dengan Miss Gosip yang juga sesama konten kreator. Alex Papariko tidak segan menuding Miss Gosip bermain dua kaki atas kasus Nikita Mirzani. Tidak main-main, Alex Papariko menyebut Mama Gosip sebagai penyusup yang dihadirkan untuk mengkacaukan para pendukung Nikita Mirzani yang dikenal solid. Namun yang menarik, Miss Gosip seolah tak terpancing dengan tudingan Alex Papariko, itu tampak dalam pernyataannya yang secara tegas berdiri bersama barisan pendukung Nikita. Saya tidak perlu konsisten untuk mengungkapkan kebenaran, karena saya, di mana ada kebenaran di situ ada saya. Saya tidak ingin menutup mata kalau ada satu kebenaran yang harus di-up gitu. Bersalah, dua tidak. Jawab. Sudah saya jawab, Pak. Teman-teman, tadi pagi saya berdebat dengan Miss Gosip ya. Ini orang yang dua kaki ya. Satu sisi dia nyatakan bahwa Nikita Mirzani bersalah telah memeras ya, dan satu sisi yang lain dia bilang Nikita Mirzani dijebak. Ini penyusup ini penyusup ya. Terus terang saya sudah bertanya dengan tegas, Nikita Mirzani bersalah atau tidak, tapi jawabannya muter terus.
Di sini teman-teman bisa menilai sendiri ya. Teman-teman bisa menilai. Saya terus terang ya, untuk orang-orang begini ya, orang yang gampang untuk menjadi pengkhianat, tidak mungkin saya percaya. Tidak mungkin ada misi tertentu. Dia ingin membuat gaduh di komal-komal kita, lalu kemudian dia bermain dua kaki. Dia akan mencuci otak, membrainwash orang-orang yang kira-kira justru menjadi pendukung militan. Saya Alex Papariko, viralkan teman-teman. Terima kasih. Saya sebenarnya menyesal sekali ya sudah terjebak dalam skenario itu. Tapi ya lumrahnya seorang kita masyarakat Indonesia yang hanya bisa melihat kasus ini lewat sosial media, dan ternyata inilah kebenarannya ada di pihak Nikita Mirzani. Jelas ya, yang ingin ditutupi oleh Dr. Reza Gladys adalah korban skincare yang dipegang oleh Nikita Mirzani. Oleh sebab itu di awal Nikita Mirzani bilang, "Dok, saya mau mereview skincare-nya dokter jika dokter berbenah." Gitu. Ternyata bukan berbenah, malah menjebak Nikita Mirzani ke dalam kasus pemerasan. Bahwa ini adalah skenario yang sudah dikemas secara baik ya, hingga ada bukti untuk melakukan Nikita Mirzani ini melakukan pemerasan. Bukti yang kuat, pokoknya udah diskenariokan lah. Sementara itu, sidang lanjutan Nikita Mirzani melawan Reza Gladys kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti biasa, Nikita Mirzani hadir di ruang sidang dengan penampilan yang mencolok. Sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak Nikita berlangsung panas. Adapun 3 saksi ahli yang dihadirkan ialah saksi ahli bahasa, saksi ahli pidana, dan saksi ahli perdata. Yang menarik perhatian Nikita begitu sumringah di persidangan kali ini, meski sempat terlibat friksi dengan jaksa penuntut umum. Lantas seperti apa hasil sidang kali ini? Dan mungkinkah saksi ahli yang hadir dianggap dapat membebaskan Nikita dari ancaman jerat hukum? Apalagi itu bisa terjadi jawab-menjawab, kecuali yang satu pihak saja yang ngasih informasi terus katanya diam saja. Tapi kalau yang itu berarti ada komunikasi. Jadi ahli sesuai dengan keahliannya berusaha untuk membuat terang perkara. Ya, dalam hal ini perkara adalah saya terlibat karena yang jadi persoalan adalah kata-kata dari sebuah percakapan WhatsApp. Saksi ahli aku tuh ahli beneran, bukan yang di setting, bukan yang di briefing, dan bukan ahli nujum, tapi ahli sesungguhnya, profesor dari kampus ternama. Puas dong, emang benernya gitu. Saksi ahli itu harusnya begitu, netral. Kalau saksi ahli yang kemarin dari JPU kan semua yang ditanya apa jawabnya ke situ, tanya apa jawabnya situ, nggak tahu, lupa. Semoga ini sidangnya benar-benar netral, tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan, jadi harusnya bisa disimpulkan nanti ketika vonis. Keberadaan saksi ahli itu sebenarnya bukan dalam konteks meringankan atau tidak meringankan, tapi keberadaan ahli itu mau menyampaikan bagaimana sih sebenarnya hukum yang berlaku, bagaimana sih sebenarnya penerapan hukum yang sebenarnya, itu kan, sehingga dengan keterangan saksi itu kemudian membuat terang sebuah persoalan. Ya, misalnya tadi kami menghadirkan ahli perdata, ahli bahasa, ahli pidana. Nah, ketiga ahli tersebut, tujuan kami mau menghadirkan dia itu adalah salah satunya adalah untuk membuat terang sebuah percakapan ahli bahasa. Ahli perdata adalah untuk membuat terang apakah ini adalah perbuatan pidana atau masuk dalam konteks hukum perdata. Ahli pidana menjelaskan apakah dalam percakapan tadi itu setelah dimaknai oleh ahli bahasa, setelah dimaknai oleh ahli perdata, maka ahli pidana harus menjelaskan. Dari ketiga ahli tadi itu sinkronisasinya ada. Misalnya gini, ahli bahasa menjelaskan, saya katakan berkali-kali permasalahan ini dimulai dari adanya suatu produk, ya. Suatu produk itu kemudian bergeser kepada soal percakapan. Nah, percakapan itulah yang kemudian dilakukan analisa. Apakah analisanya itu masuk dalam konteks hukum pidana? Kan begitu. Nah, ahli bahasa bilang bahwa dari percakapan tersebut ya terdapat kalimat oke, aku baiknya bagaimana Mail, ya
Oke, kita deal, Mail. Oke, baik, terima kasih sama-sama. Nah, bahasa mengartikan itu adalah sebuah kalimat yang dalam konteks adalah negosiasi. Nah, persoalan ini yang diartikan adalah proses negosiasi oleh ahli bahasa. Dia bilang, nah maka kita tanya, kita akan menyerahkan data kepada ahli, bilang saya baca semua data ini. Nah, dari data ini saya tidak menemukan adanya narasi, diksi, kalimat yang bernada ancaman. Saya tidak menemukan narasi, diksi, kalimat yang bernada pemerasan. Saya tidak menemukan diksi, narasi yang bernada kekerasan. Lah, lalu apa yang menjadi persoalan gitu? Sehingga kalau dikatakan ahli, ini adalah bagian dari negosiasi. Ini berkali-kali disampaikan dalam percakapan. Aku ikut saja bagaimana baiknya Mail. Berkali-kali disampaikan oleh Reza Gladys ini. Nah, oleh sebab itu kita meminta tanggapan kepada ahli selaku ahli digital, ahli forensik, linguistik forensik bahasa. Dia bisa memaknai sebuah kalimat. Oleh karena itu tadi kami sampaikan, apakah Anda juga bisa memberikan penjelasan terkait dengan adanya chat dalam sebuah percakapan? Bisa. Nah, begitupun dengan ahli perdata. Maka secara hukum pidana itu tidak bermakna sebagai sebuah ancaman kekerasan, membuka rahasia atau pencemaran nama baik. Nah, itulah kira-kira yang menjadi topik utama dari keterangan ahli tadi. Meski 3 saksi ahli yang dihadirkan disambut bahagia oleh Nikita Mirzani dan pendukungnya, namun ada satu hal yang membuat kubu Nikita meradang, yakni penolakan dari pihak BPOM untuk hadir sebagai saksi di persidangan Nikita. Ketidaksediaan pihak BPOM dianggap ketidakprofesionalan jajaran BPOM mengingat sejak awal BPOM sempat dimintai keterangan oleh penyidik. Atas penolakan BPOM untuk dihadirkan sebagai saksi disebut-sebut membuat Nikita Mirzani begitu kecewa. Dan seperti apa kubu Nikita menanggapi sikap BPOM yang menolak menjadi saksi dalam kasus Nikita kali ini? BPOM harus hadir, kalau nggak hadir berarti ada apa-apa nih Taruna. Apa dugaan ada apa ya dugaannya Mi? Yang tahu hanya dia, Tuhan dan orang yang deket-deket dia yang tahu. Jadi kita tidak tanggapi lagi lah BPOM. Biarkanlah itu menjadi mereka bagaimana pendapatnya lah. Yang jelas gini. Saya atau kami semua di sini menyampaikan itu kepada ahli BPOM itu didasarkan pada KUHAP. KUHAP pasal 159 kalau saya tidak salah ingat itu membolehkan kami untuk meminta saksi atau ahli dari lembaga manapun. Boleh. Itu yang harus digarisbawahi. Yang kedua, kami ini adalah advokat yang setara kedudukannya dengan hakim, jaksa, dan polisi sebagai aparat penegak hukum. Kalau kemudian oleh BPOM dimaknai lain, ya biarlah menjadi urusan mereka. Yang jelas bahwa di sini mereka tidak mau datang. Nah, berarti berkas perkara yang sudah ada di penyidikan kami anggap tidak ada, gitu. Karena mereka tidak mau memberikan keterangan di muka persidangan ini. Sebenarnya wajib, hukumnya wajib hadir. Ya, kalau dia BPOM itu memahami kewajibannya secara hukum, maka dia harus berpatokan kepada hukum, harus mengikuti hukum acara ini. Kan hakim sudah tegas kemarin saya menyampaikan bahwa kami tidak bisa memanggil saksi yang ahli mau penasihat hukum yang mau ajukan. Silakan kalian sendiri yang mengajukan, ya kan? Itu tegas loh hakimnya ngomong begitu. Tiba-tiba kita bersurat ke sana dan makanya waktu itu saya minta Yang Mulia, kami sudah berkirim surat ke BPOM, tapi untuk lebih lebih bagusnya sebaiknya Yang Mulia mengeluarkan penetapan. Penting sekali, penting. Kenapa bilang penting? Karena itu sudah ada di dalam berkas sebelumnya. Kalau itu tidak penting ya, kalau ada yang bilang itu tidak penting, seharusnya dari awal proses penyidikan di tingkat kepolisian sampai kejaksaan itu langsung dibuang aja itu dokumennya gitu loh. Nggak usah diikutkan sampai ke pengadilan, kira-kira begitu. Kalau dianggap tidak penting. Kekecewaan tidak hanya dirasakan Nikita Mirzani terkait penolakan BPOM untuk menjadi saksi dalam persidangan,
tetapi juga sahabat Nikita seperti Dr. Oki Pratama dan rekan sesama artis Emma Waroka. Baik Oki maupun Emma sama-sama menyayangkan penolakan BPOM hadir sebagai saksi di persidangan Nikita, meski pihak Nikita sudah berulang kali menjelaskan betapa penting keterangan dari BPOM. Dalam kasus Kinter yang dihadapi Nikita, keterangan BPOM menjadi pertimbangan penting bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan. Karena hal itulah pihak Nikita, tidak terkecuali sahabatnya mengaku kecewa atas penolakan BPOM hadir di persidangan Nikita Mirzani. Kan BPOM itu sudah memberikan kesaksian tuh di penyidikan waktu di kepolisian. Harusnya kalau kalian tahu kita harus mengomentari secara netral ya. Siapapun yang menghadirin pada saat di penyidikan, memberikan kesaksian di penyidikan itu harus datang di pengadilan, kayak gitu, bener kan? Siapapun kemarin saksi-saksi kan dipanggil semua ya, saksi ahli kan semua dipanggil. Nah, BPOM sendiri bahkan Pak Taruna Ikrar mengatakan sudah memberikan kesaksian, bukan Pak Tarunanya ya, pasti timnya kayak gitu. Yang saya tanyakan, ada apa? Kenapa pada saat di kesaksian JPU tidak menghadirkan dari BPOM seperti itu? Benar ya, saya ini kan bertanya ya, karena kan dia sudah memberikan komentar, sudah memberikan kesaksian, kok nggak dipanggil nih di pengadilan, ada apa? Mungkin pertanyaan itu layaknya cocoknya ditanyakan ke pihaknya, kuasa hukum Nikita Mirzani atau Nikita Mirzani, kayak gitu. Hanya saja kalau saya sebagai masyarakat, ya pengen kasus ini jelas sejelas-jelasnya saja, sehingga siapapun yang dimintain keterangan harus didatangkan di pengadilan, termasuk saya kemarin kan sudah dimintain kesaksian saya waktu di kepolisian, saya kan didatangkan seperti itu. Yang mendukung Niki, yang udah melihat kasus ini, udah mau hampir selesai ini, sangat berharap dengan saksi yang hadir nanti. Sangat disayangkan, karena yang masih tahu BPOM itu sudah ada pernah dipanggil oleh pihak kepolisian, dimintai keterangannya sebagai saksi ahli ya, dan dari Reza Gladys seharusnya sih menghadirkan juga dong, karena kan sudah ada di kepolisian dan juga ada di dakwaannya. Iya, dan karena kan produknya kan sudah memang ada dikeluarkan dari BPOM kan waktu itu. Iya, dan BPOM sudah pernah merilis juga gitu loh untuk DNA salmon dan glowing booster cell ini. Jadi kenapa enggak untuk kasih penjelasan di persidangan yang bisa kita lihat, masyarakat kan pengen lihat dong. Untuk BPOM nih kinerjanya pasti bagus banget gitu. Jadi seenggak-enggaknya BPOM harusnya hadirlah sekali aja, seenggak-enggaknya sekali aja BPOM gitu. Karena BPOM mewakili masyarakat juga. Betul. Penting sekali justru. Kan yang akan kita, masyarakat ini kan lagi bertanya-tanya nih, dari lanjutan minggu lalu ada saksi faktanya 4 orang korban skincare itu yang kasus ini yang sudah disaksikan ya, didatangkan dan bersaksi 4 orang. Nah, minggu yang ini dengan kesaksian BPOM pastinya juga akan membantu masyarakat juga untuk mengetahui mengenai kasus ini secara terang benderang gitu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.